guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Di tengah-tengah kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di IKN ya tentunya, begitu meriah dan begitu megah bagi saya perayaan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 ini. Namun di tengah-tengah kemeriahan yang terjadi, ada aja yang menyebabkan atau menimbulkan polemik ya di tengah-tengah kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia ini, yaitu tentang peraturan dari BPIP yang melarang paskibraka ya tentunya, paskibraka untuk menggunakan jilbab. Wah, ini menuai banyak kritikan, menuai banyak kecaman baik dari kalangan MUI maupun kalangan umat muslim tentunya, mengecam atau mengkritik bagian ini. Ya, saya setuju dengan pendapat dari Bung Ade Armando ya tentang jilbab, bagaimana penggunaan jilbab itu merupakan kewajiban atau bagaimana. Ya, kita simak pernyataan dari Bung Ade Armando berikut videonya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bikin blunder. Mereka beberapa hari yang lalu tiba-tiba saja menetapkan bahwa anggota Paskibraka Putri harus melepas jilbab di saat upacara kenegaraan pengibaran bendera 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Protes pun berdatangan. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah Holil Nafis mendesak agar larangan itu dihapus. Menurutnya larangan itu tidak Pancasilais. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Razi atau Gus Fahrur juga meminta larangan itu dibatalkan. Menurutnya kebebasan beragama mutlak harus dihormati semua pihak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan seharusnya tak ada larangan bagi perempuan untuk memakai jilbab. Mu'ti menyebut larangan itu sebagai modal pemaksaan. Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, menilai larangan penggunaan jilbab sebagai bentuk pemaksaan keyakinan kepada anak-anak oleh BPIP. Jasra menegaskan setiap anak di Indonesia berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Caimin bahkan meminta Kepala BPIP Yudian Wahyudi dicopot. Caimin menilai ada ketidakwarasan di balik aturan itu. Menurutnya aturan paskibraka tak pakai hijab justru menimbulkan radikalisme baru. Anggota DPR dari fraksi PKS Mardani Alisera menyebut BPIP dungu karena mengeluarkan aturan itu. Ketua BPIP Yudian Wahyudi semula membantah bahwa ia memaksa para anggota paskibraka untuk melepaskan jilbab secara permanen. BPIP hanya meminta mereka tidak menggunakan jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan. Di luar acara itu, Paskibraka Putri memiliki kebebasan dalam menentukan pakaian dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut, kata Yudian. Tapi belakangan, BPIP memutuskan untuk mengeluarkan keputusan bahwa sebagaimana tahun-tahun lalu, anggota Paskibraka Putri diizinkan untuk mengenakan jilbab saat upacara bendera. Selesaikah persoalan? Saya tidak tahu apakah mereka yang menuntut Yudian untuk mundur masih meminta pemerintah memenuhi permintaan itu. Tapi dalam pandangan saya, keputusan Yudian ini layak sekali untuk dibicarakan secara serius. Yudian ini bukan orang sembarangan. Dia adalah rektor Universitas Islam Nasional Kalijaga. Dia juga merupakan guru besar Fakultas Syariah dan Hukum di universitas tersebut. Pria kelahiran 17 April 1960 ini memperoleh gelar doktornya dari McGill University. 3 mata kuliah yang diampunya antara lain adalah Fikih Indonesia, Hermeneutika Islam, dan Teori Metodologi Hukum Islam. Jadi kalau sekarang dia menganggap jilbab tidak perlu dikenakan para anggota Paskibraka, apakah itu tidak menunjukkan pada kita bahwa aturan tentang jilbab memang bukanlah sebuah kewajiban dalam Islam? Saya sendiri beragama Islam dan saya termasuk dalam golongan Muslim yang tidak menganggap jilbab adalah sebuah kewajiban. Di keluarga saya sendiri ada yang berjilbab, ada yang tidak. Istri saya berjilbab, saudara-saudara perempuannya hampir semua berjilbab, kakak perempuan saya juga berjilbab. Di sisi lain, putri saya tidak berjilbab. Begitu juga sebagian besar keponakan perempuan saya tidak berjilbab.
Tidak ada sedikit pun ketegangan di antara mereka yang berjilbab dan yang tidak berjilbab. Jilbab bagi kami adalah sebuah pilihan yang tak perlu diperselisihkan. Kalau kita membaca hukum Islam, memang tidak ada ketetapan hukum yang tegas mengenainya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis menyangkut jilbab sangat terbuka untuk diperdebatkan. Tafsirannya tidak tunggal. Perjalanan hidup saya juga membawa saya bertemu dengan begitu banyak muslim yang punya cara pandang berbeda mengenai jilbab. Saya ingat sekali ketika jilbab mulai dikenal oleh muslim di Indonesia pada saat saya masih menjadi mahasiswa tahun 1980-an, saya menjadi salah satu dari sedikit orang yang membela perempuan yang memilih menggunakan jilbab. Saya tidak menganggap jilbab wajib, tapi saya merasa para perempuan itu berhak untuk menggunakan jilbab. Ketika pada 1990-an gejala berjilbab semakin mengemuka, sebagai wartawan, saya juga terus membuat laporan yang membela dan memperjuangkan hak-hak muslim perempuan untuk berjilbab. Saya ingat sekali bagaimana di banyak pabrik, kantor, dan sekolah saat itu ada banyak perempuan yang didiskriminasi karena berjilbab. Saya merasa harus berjuang untuk membela mereka menjalankan hak-hak yang mereka percaya wajib mereka jalankan. Sampai sekarang pun saya merasa tetap menjadi kewajiban saya untuk membela perempuan-perempuan yang dilarang berjilbab. Karena itu ketika saya beberapa minggu yang lalu membaca berita bahwa di Perancis ada larangan bagi atlet perempuan berjilbab dalam Olimpiade, saya rasa itu adalah kebijakan yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Karena itu pula ketika saya membaca berita bahwa BPIP menetapkan para anggota Paskibraka melepaskan jilbabnya saat upacara, saya anggap itu adalah sebuah hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar bangsa kita tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Seperti saya katakan, saya termasuk orang yang setuju bahwa ketetapan tentang berjilbab itu adalah hal yang bisa diinterpretasikan secara berbeda di kalangan muslim. Ayat-ayatnya memang multi-interpretable, bisa ditafsirkan secara beragam. Namun setelah mengatakan itu, saya paham kalau ada orang yang tiba pada penafsiran bahwa berjilbab itu wajib. Yang saya tolak adalah kalau kemudian ada pihak-pihak yang karena merasa bahwa berjilbab itu wajib, malah memaksa orang untuk juga berjilbab. Di dunia hal semacam ini terjadi misalnya di Iran dan Afghanistan. Di dua negara itu berjilbab adalah wajib. Ada ketetapan hukum nasional sehingga kalau Anda tidak berjilbab, Anda akan mengalami sanksi serius. Kalau ini saya termasuk yang tidak setuju. Di Indonesia di sejumlah daerah hal serupa juga diberlakukan. Misalnya saja di Aceh, perempuan wajib berjilbab di ruang publik. Di Sumatera Barat, murid perempuan wajib berjilbab di sekolah negeri. Kalau ini saya tentu juga tidak setuju. Saya juga merasa bahwa hak-hak perempuan untuk tidak berjilbab harus dihormati. Saya rasa kita semua harus bersama membela hak-hak perempuan untuk tidak berjilbab. Sekarang kembali ke soal BPIP dan jilbab. Saya rasa keputusan untuk melarang jilbab bagi anggota Paskibraka lahir dari keterbukaan interpretasi yang dimiliki sang ketua BPIP. Tapi dalam pandangan saya, keterbukaan itu sebaiknya tidak diwujudkan dalam bentuk larangan berjilbab. Sebuah kampanye tentang ketidakwajiban jilbab mungkin lebih perlu dilakukan BPIP secara terbuka dan luas. Kita perlu mengajak bangsa ini untuk lebih bisa menerima keragaman tafsir dan keragaman cara pandang dalam beragama. Berjilbab oke, tidak berjilbab juga oke. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Ya, saya setuju dengan pernyataan dari Bung Ade Armando tentang penggunaan jilbab. Ya menurut saya itu juga merupakan kesalahan ya dari BPIP, tentunya sudah melanggar tentang hak yang seharusnya mereka pakai ya untuk penggunaan jilbab ini. Namun terkadang kalau kita melihat juga penggunaan jilbab itu menjadi kebablasan ya di kalangan-kalangan yang lain, seperti yang disebutkan oleh Bang Ade Armando. Seperti contoh di sekolah-sekolah negeri yang dipaksakan untuk berjilbab, entah itu non-muslim maupun orang muslim sendiri,
dan lain sebagainya. Itu juga masih ada yang dipaksakan untuk memakai jilbab. Nah, itulah yang tidak diperbolehkan ya, tidak diperkenankan, karena kita juga harus membela hak daripada kaum perempuan untuk menggunakan jilbab atau tidak, baik dari kalangan muslim sendiri. Ya, kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh jadi berkat bagi setiap kita dan membukakan pikiran kita untuk berpikir waras serta hidup dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.